Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada yang sudah bergabung, teman-teman dosen, ya, teman-teman dari kalangan mahasiswa dan juga umum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sharing berkaitan dengan penggunaan aplikasi Smart PLS, khususnya saya menggunakan Smart PLS 4, bagaimana membuat sebuah riset atau kajian dalam sebuah penelitian, baik untuk karya ilmiah maupun untuk tugas akhir dengan target kita itu penggunaan variabel sebagai moderating variabel. Jadi kita melihat seperti apa kira-kira kalau memasukkan salah satu variabel sebagai moderating effect, sebagai variabel moderasi, memoderasi variabel yang lain, efeknya seperti apa, ya. Nah, sebelumnya kita sudah berbagi juga bagaimana tabulasi data dalam bentuk Excel itu sudah kita convert, ya, sudah kita rubah bentuknya ke dalam bentuk CSF. Ya, CSF kemarin sudah pernah kita sharingkan. Saya coba sharingkan lagi untuk mengulang kaji saja supaya kita ingat, ya. Ini ada sampel sampel tabulasi data dalam bentuk Excel. Ya, ini tabulasi data yang sudah kita rekap dalam bentuk Excel, ya. Ini data sampel ada 30 responden. Nah, biasanya itu dalam pembuatan tabulasi data itu kita tentunya memasukkan item pernyataan atau indikator. Contoh di sini untuk komitmen itu ada 7 indikator. Ya, yang di angka-angka 4 ini kebetulan ini menggunakan skala 1 sampai 5. Jadi jawaban dari masing-masing responden itu berkisar antara 1 sampai 5. Ada juga yang menggunakan skala 7 dan lain sebagainya. Ya, disesuaikan dengan skala yang kita gunakan. Kemudian ada variabel motivasi di sini. Ada 5 item, 6 item. Variabel JS ini singkatan dari job satisfaction itu ada 6. Kali ini ada singkatan dari culture, budaya, ya, baik itu budaya organisasi atau budaya kerja, itu kita punya 6 juga. Kemudian ada W itu singkatan dari work environment, lingkungan kerja, itu ada sekitar 5 variabel, 5 indikator item. Sementara per itu adalah singkatan daripada performance, itu ada 6 item, 6 item, ya, untuk sampel pada hari ini. Nah, data yang kita miliki dalam tabulasi data Excel ini tentunya kita rubah bentuknya dalam bentuk CSV. Cara merubahnya itu kita dapat mengklik file, kemudian ada save as, kita menyimpannya katakanlah di Zoom Smart PLS, ya. Kita menyimpannya, kemudian di bagian Excel bawahnya itu ada pilihan. Nah, pilihan untuk Smart PLS kita memilih CSV yang form delimited. Ya, ini yang kita klik. Nah, kebetulan saya rubah bentuknya di sini. Ini kita simpan. Simpan akan tersimpan dia seperti ini. Biasanya data CSV itu dia lebih kecil. Kalau data bawaan aslinya kan besar itu. Ya, contoh, ini sudah tersimpan, ya. Kita coba buka, bisa close. Kemudian saya sharing data yang sudah tersimpan itu biasanya filenya itu lebih besar, lebih kecil, ya. Ini. Nah, ini tampak nih. Ini adalah file asli data tabulasi yang kita rekap di Excel kita yang pertama. Yang kedua kita merubah bentuk DSP-nya itu dia sekitar 3 KB. Nah, data ini akan kita gunakan dalam lembar kerja Smart PLS nanti, ya. Nah, oke. Nah, kita coba membuka lembar kerja Smart PLS. Nah, ini lembar kerja Smart PLS 4 yang sudah saya siapkan, ya. Jadi bagi yang sudah memiliki aplikasi Smart PLS 4 yang berlisensi ataupun yang masih student untuk uji coba yang dapat sambil belajar. Setelah mengikuti sharing ini barangkali nanti besar harapannya itu dalam bimbingan dan juga pengerjaan tugas akhir termasuk dalam penulisan paper itu dapat menggunakan aplikasi sambil scan latihan. Jadi aplikasinya tidak hanya terbatas dengan penggunaan alat Smart PLS, yang barangkali juga dapat menggunakan SPSS, AMOS, dan juga alat yang lain. Sehingga ada variasi dalam riset kita seperti itu. Nah, kita membuka lembar kerja. Di sini ada new project. Nah, new project ini untuk membuat project baru. Kita klik new project. Di sini kita memberi nama projectnya. Misalnya kita projectnya
moderating ya, latihan. Saya tulis moderating saja. Mode moderate aja ya. Atau mode rating, efek, itu latihan saja. Nah, create. Kita kasih nama variabel ini akan muncul di sini. Moderating effect. Nah, muncul di sini ini untuk mengimport variabel, artinya kita mengambil mengambil data, import data file kita tadi yang sudah kita simpan dalam bentuk CSV, ya. Nah, kita dapat mengklik, kita klik. Nah, kita menyimpannya tadi kebetulan saya menyimpannya di Zoom ya, ini di Zoom. Nah, di sini ini ada filenya bisa kita cek. File yang paling kecil ini ada tiga. Nama filenya itu adalah tabulasi data PLS manajemen yang menggunakan kuesioner ya. Klik open. Nah, dia akan terbaca seperti ini. Nah, ini harus kita cross check. Metrik ini harus kita cross check. Skalanya ini kita cek kalau dia, semua skala ini diharuskan sama. Nah, di sini ada yang berbeda, ini perlu kita rubah. Metrik, kalau kita gunakan ordinal, ordinal. Nah, kalau semuanya sudah oke, sudah kita pastikan oke, kita akan melakukan import, ya, memanggil data yang mengimport data tadi. Kita perhatikan data ini bisa kita cek lagi dari tipenya masing-masing, dari com sampai terakhir itu. Ketika sudah komplit, kita kembali back. Nah, baik kita perhatikan di sini bahwa tabulasi data PLS manajemen dengan 30 sampel, ini sampelnya ya. 30 itu berwarna seperti ini, artinya dapat dibaca oleh Smart PLS. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal melanjutkan merancang atau membuat sebuah model ya dengan meng-create model. Di sini ada create model. Ketika kita create model, di sini ada pilihan. Ya, ini nama project kita, project tetap, please. Model tipe ini ada beberapa, ada PLSM, ada CB, ada Gesya. Nah, untuk CB ini covariant Bayes SEM ini seperti di Amos itu datanya memang agak sensitif, tapi perlu data yang cukup besar, mungkin sekitar 200-an seperti itu. Bahkan 300-an, ada 500 sampai ribuan. Kalau tidak terkendala, dia perlu data yang cukup besar. Nah, kita menggunakan PLSM untuk saat ini. Klik PLSM, nah di sini kita beri nama file. Ya, nama file kita apa? Kalau kita misal mau filenya latihan, ya kita tulis latihan. Misalnya latihan moderating. Moderating misalnya. Oke. Nah, kita save. Oke. Nah, sudah save lembar kerja pada Smart PLS kita sudah muncul. Nah, kita coba mengambil beberapa variabel yang kita miliki tadi. Nah, satu di antaranya itu yang sederhana, kebetulan ini variabel yang sering ya selalu saya lakukan dalam penelitian saya itu adalah variabel komitmen, job satisfaction, dan juga performance. Nah, kita mengambil variabel ini bisa diklik satu, kemudian gunakan shift, kemudian ada tanda panah ke bawah untuk memblok semua variabel job satisfaction itu, indikator job diseret ya, di apa namanya, diklik, drag namanya, drag dipindahkan ke lembar kerja. Dia akan muncul seperti ini. Silakan kita merubah, memberikan nama variabel, misalnya job satisfaction, ya. Nah, langsung kita enter. Nah, ketika kita enter sudah berbentuk seperti ini. Nah, kita tinggal menata. Dan kita mau menata, oh, nanti akan terganggu yang lain. Kita bisa menatanya dengan yang seperti ini. Ini ada tanda untuk mengatur tata letak posisi daripada indikator kita. Misalnya ke bawah dia akan begini, kalau ke samping dia akan begini. Ya, nah kemudian kita melihat variabel terikat kita, misalnya performan kinerja, blok kita tarik, pindahkan, kasih nama performan, ya, enter. Nah, dia sudah terbentuk seperti ini. Nah, ini kalau kita klik itu akan ada tanda seperti itu, berarti dia lurus tuh. Ada tanda bayangan yang seperti ini kan tak ada, nah, itu ada lurus, berarti dia sudah lurus. Nah, ini dua variabel yang saat ini kita coba simulasikan. Nah, untuk pengaruh langsung atau yang kita kenal dengan direct effect, itu kita menggunakan tanda panah satu, ya, tanda penghubung secara langsung. Ini kalau kita klik, kita dapat menghubungkan variabel daripada job satisfaction, kepuasan kerja kepada kinerja. Drag, tarik, kemudian kita lepas, dia akan bersambung, ya, akan bersambung. Ini adalah eh, tanda untuk menunjukkan pengaruh secara langsung. Nah, kalau sudah seperti ini, untuk dua variabel kita dapat melakukan running dalam Smart PLS. Nah, contoh, kita melakukan running itu dengan dua kali klik. Seperti biasa, dari item yang calculate ini, bagian calculate, kita klik. Di situ ada yang namanya PLS SEM algorithm.
Nah, ini kita klik. Kita klik, kemudian di sini ada open dan sebagainya ya. Bentar. Eh, kita tinggal start calculate. Ya, klik start calculate. Nah, di sini automatically itu sudah muncul hasil pengaruhnya untuk satu variabel. Nanti kalau ada tambahan variabel lain, silakan disimulasikan. Nah, di sini ada besaran pengaruhnya, yaitu besaran pengaruh sekitar 0,56. Ya, pengaruh langsung job satisfaction terhadap performance itu sebesar 0,568 atau setara dengan kalau dikalikan dengan 100% itu setara dengan 56,8%. Ya, nah di sini R square-nya, nilai R square, ya ini sudah kelihatan nilai R square-nya. Nah ini untuk menentukan apa namanya tuh? Untuk menentukan pengaruh, ya. Nah selain itu dipastikan juga bahwa item daripada indikator masing-masing variabel ini sudah valid. Nah, biasanya standar bawaannya itu 7. Kalau dilihat dari angka ini ada dua yang tidak valid, karena masih di bawah 5. Untuk memastikan kita dapat melihat di bagian output tag-nya itu di outer loading. Ini kalau kita klik outer loading-nya itu akan muncul. Nah, ini akan tampak. Biasanya di bawah 7 itu dia tidak valid. Artinya yang dua ini perlu kita lakukan eliminasi, tidak kita ikut sertakan. Sementara performance itu ada poin nomor 2. Kita coba cross check dari gambar, benar tidak? Ya, ada yang dua itu ini, ya. Jadi ini perlu kita buat catatan kecil di kertas putih ya, kertas biasa supaya dapat kita ingat untuk kita hapus atau kita delete. Nah, berarti sudah masuk tahap 2. Ini kan baru tahap 1. Tahap 1 kita dapat hasilnya, masuk pada tahap 2, JS5 dan JS6 akan kita eliminasi dengan PET2. Nah, cara mengeliminasinya seperti apa? Di sini ada delete. Kalau kita klik delete, kemudian di sini kita klik, dia akan hilang, klik 2. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan melakukan running kembali. Nah, kita lakukan running algoritma. Ketika kita klik, kemudian kita akan start, calculate. Nah, kita lihat tadi 0,56 ini sudah mulai meningkat jadi 0,57. Nah, sudah mulai nih. Ya, sudah bertambah dia. Nah, kita lihat lagi, cek di auto loading hasilnya. Oke, ternyata semuanya sudah dalam kondisi valid ya. Nah, di bawah ini ada konstruk reliability-nya. Nah, dari segi item dia valid, kemudian bagaimana dengan reliabilitasnya? Ini ada konstruk reliabilitas, ini dapat kita klik. Nah, ini semuanya konstruk reliabilitasnya. Jadi ada nilai korombat alfanya, composite reliability-nya, ada composite reliability ada dua ya, ada menggunakan ROA dan C, kemudian ada average varian ekstrak. Nah, biasanya ini di bawah di atas 0,5 ya. Nah, karena ini sudah biru semua, ini berarti sudah reliable. Jadi ukuran reliable dalam aplikasi itu ada 1, 2, 3, 4, bahkan minimal ada 3. Gunakan composite reliability, boleh menggunakan composite reliability ini C atau RO, salah satunya. Ya, nah ini hasilnya. Nah, ini arti kita sudah selesai yang berkaitan dengan validitas, kemudian berkaitan dengan reliabilitas. Nah, tidak ada syarat dalam uji normalitas, normalitas data. Nah, multicolnya juga ada di sini kalau kita mau menggunakan pakai. Ya, kalau tidak ya saya tidak perlu. Sesuai dengan keperluannya saja. Kemudian untuk melihat PAD, nah di sini ada PAD. PAD ini yang pengaruh tadi yang 0,575 ya. Nah, 0,575. Ini hasil yang tadi dari PAD ya. Nah, kemudian ada R square, ini sama. R square, kemudian ada R square adjusted. Ini hasil dari dalam tabel juga. Keperluan yang lain selain itu model fit kalau memang kita perlukan. Ini adalah modelnya, kemudian estimate, perkiraan model. Ya, perkiraan model ini kalau kita ada kriterianya, ya semuanya dari nilai-nilai yang diperlukan untuk sebuah model, bahwa model itu bagus atau tidak. Selain itu kita coba cek yang lain, ini berkaitan total efek dia sama. Oke,
Berarti sudah selesai kita untuk data yang kita perlukan dalam proses algoritma. Nah, kita coba kembali. Nah, ini hasil dalam algoritma tadi. Kita menentukan validitas, kemudian menentukan eh, reliabilitasnya, pengaruhnya sudah kita ketahui, R-square-nya sudah kita ketahui, kemudian bagaimana kita menjawab sebuah hipotesis. Nah, hipotesis itu biasa berkaitan dengan signifikansi. Nah, signifikansi ini dapat kita lihat pada calculate bootstrapping. Kita klik calculate bootstrapping, kemudian kita start calculate. Ya. Ketika kita start calculate, ini adalah hasil yang menunjukkan eh, signifikansinya. Kebetulan di sini hanya menggunakan p-value. Nah, kita dapat memilih di sini ada p-value. Kalau kita pilih untuk menampilkan hasil p-value dan juga outer weights-nya tadi dan lain sebagainya, itu kita dapat mengklik nih. Nah, ini dapat kita klik. Kalau ini kayaknya cukup dengan p-value. Maaf, ini ya. Kita klik di sini ada PET. Kita melihat hasil PET dengan p-value. Nah, hasil PET ini adalah hasil yang tadi, yang 0,575. Nah, signifikansinya itu nilai p-value-nya itu 0,000. Biasanya nilai dalam kurung ini harus lebih kecil dari 5%, artinya lebih kecil dari 0,05 dia akan signifikan. Nah, dengan pembacaan seperti ini, kita pastikan bahwa variabel kepuasan kerja terhadap kinerja berpengaruh sebesar ini, berpengaruh signifikan, dan pengaruhnya ini positif. Ya, nah ini dapat kita telusuri juga pada hasil output tag. Di sini ada part, ini part, kita klik. Nah, kita dapat memastikan di sini. Kita tinggal lihat aja hasil di sini. Oh, di sini dia warna biru, berarti dia signifikan seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan hasil tes statistik, ini tes statistik. Hasil tes statistik ini mesti kita bandingkan dengan hasil T-tabel. Ya, kita harus membuka lagi hasil T-tabel. Nah, umumnya hasil T-tabel itu dalam semua PRS itu ada yang mengacu pada teori ya, itu 1,96 atau 97. Artinya dia harus lebih besar dari 1,9697. Berarti sama kalau mau melihat pasti betul sesuai dengan jumlah sampel kita. Nah, itu kita eh, membuka T-tabel. Ya, T-tabel kita bandingkan dengan tes statistik. Kalau tes statistik lebih besar berbanding T-tabel, dia akan signifikan. Nah, yang memudahkan kita itu kalau kita melihat pada 5% tadi, ya, p-value-nya. P-value-nya di bawah dia, yang penting dia di bawah 5%, dia signifikan. Nah, ini adalah nilai daripada pengaruhnya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 0,575 atau setara dengan 57,5%, signifikan. Di sini positif. Nah, ini yang berkaitan dengan menjawab hipotesis saja. Keperluan tadi yang adanya adalah di algoritma, ya. Nah, sekilas. Nah, karena konteks hari ini kita bicara tentang moderating, nah kita coba melihat, coba kita ingat ya ini ya. Ini kita ingat pengaruhnya sekitar 0,57. Misal kita memasukkan sebuah variabel yang kita memiliki referensi itu katakanlah komitmen memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Saya klik ini komitmen. Oke. Nah, ini kita tata lagi, tata letaknya supaya lebih rapi ya. Ini dapat kita turun. Nah, ini kita coba sesuaikan gambarnya. Ini juga ya, kita coba gimana nyamannya gambarnya. Anggaplah ini sesi belajar. Emang sesi belajar nih, sesi sharing ini. Ya. Nah, ini variabel. Nah, coba. Oke ya. Nah, kita coba ini satu di antaranya. Nah, moderating. Tadi di sini kan kalau pengaruh tanpa moderating itu sekitar 0,57 ya. Kalau kita memasukkan satu variabel komitmen sebagai variabel moderasi yang memoderasi hubungan kepuasan kerja dengan komitmen, kita dapat mengklik yang ini. Nah, tandanya seperti ini. Ini diklik, pada di tengah-tengah ini saja. Nah, kita lepas. Nah, tandanya itu biasanya tanda panah putus ini. Ya. Nah, kemudian kita coba melakukan running.
ya, melakukan perhitungan algoritma. Seperti tadi, ini kalau kita klik, kemudian start. Nah, jadi variabel ini kan mulai turun dia nih. Tadi 0,5 ya, sekarang menjadi 0,4. Jadi peran daripada moderasi variabel ini bisa memperkuat, bisa memperlemah. Nah, itu dia. Ya. Nah, hasilnya begini. Nah, ini adalah nilai moderatingnya. Ini dapat kita telusuri, ya, kita telusuri dari part analisisnya. Nah, ini dapat kita telusuri. Nah, di sini ada tertulis komitmen dikali dengan job satisfaction. Ini hasilnya ini hasil yang ditanda panah tadi. Ya. Nah, indirect effect-nya ada tidak? Tidak ada. Nah, kita lihat outer loading-nya. Oh, ternyata kom ini ada 1, 2, 3 yang tidak valid ya. Ini perlu kita eliminasi dulu. Berarti kom 1, kom 4, dan kom 5. Nah, kita kembali. Kom 1, ini kita eliminasi. Kom 1, kom 4, kom 5. Kita coba hitung kembali. Hitungan algoritmnya. Nah, ini. Ya. Nah, ini bisa kita cek lagi. Di sini kayaknya sudah di atas 7, tapi masih ada lagi satu. Coba kita cek lagi di outer loading-nya. Ya, masih ada. Kom 6. Ya, kita coba eliminasi dari kom 6-nya. Oke. Nah, kita lakukan perhitungan kembali. Ya. Nah, ini sudah muncul hasil dari moderatingnya juga itu, peran moderatingnya itu sudah mulai juga meningkat ya. Tapi masih ada lagi ini 6. Coba kita cek lagi. Kayaknya 6 itu kan bawaannya 7 ya. Oh, ternyata masih ada Hakom 7. Nah, ini harus kita eliminasi. Kemungkinan tinggal 2 ya. Kita calculate. Nah, itu sudah berapa kali proses kita mengeliminasi itu sebenarnya menjadi bahan kita untuk explore. Bahwa proses hasil yang didapat akhir, komitmen 2 item yang mewakili ada 2 indikator yang mampu menjelaskan komitmen. Sementara job description dari 6 itu ada 4 yang mampu menjelaskan kepuasan kerja, performa dari 6, 5 yang mampu menjelaskan berkaitan dengan performa. Nah, itu sebenarnya untuk kita explore. Kita sudah melalui proses beberapa kali tadi eliminasi. Nah, ini sudah mulai meningkat juga. Ini kita lihat, cek di outer tadinya. Ini sudah aman, sudah oke semua. Ya, kemudian kita lihat lagi di konstruk validity-nya, reliabilitasnya juga sudah oke. Nah, kita dapat mengeksekusi. Nah, melihat ini dari partnya sudah ada hasilnya, ini hasil moderating effect-nya sebesar ini. Nah, kemudian kita menentukan apakah pengaruhnya ini signifikan, termasuk moderating effect-nya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan yang namanya perhitungan di bootstrapping. Ya, kita lihat bootstrapping-nya. Ini kalau kita klik, ada bootstrapping. Kemudian start, calculate. Ya. Nah, kita dapat melihat nih. Nah, ini kan tampak ya. Bagian SNL bukan dari sini Liuan. Oke, nah di sini dia signifikan pengaruhnya. Kemudian variabel moderating dia tidak signifikan. Ini dapat kita lihat dari partnya. Nah, di sini ada juga ya. Nah, cuma satu pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja yang signifikan, ya. Yang lainnya itu tidak signifikan, ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, satu lagi mungkin kita dapat menambah model. Kalau ini kan hipotesisnya cuma satu nih, pengaruh langsung sama moderating. Dua, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian kita termasuk hipotesisnya. Nah, kalau kita mau membentuk model yang lain, contoh nih kita menambah model, melihat pengaruh komitmen terhadap eh, atau tanpa moderating ya. Nah, di sini kita melihat pengaruh komitmen terhadap kinerja, kemudian pengaruh kepuasan terhadap kinerja. Nah, kalau seperti ini hanya membahas atau melihat pengaruh secara tidak langsung saja. Tidak ada efek, belum ada efek moderatingnya. Kalau kita lihat pengaruh secara tidak langsungnya itu,
Nanti seperti ini. Kalau kita running ya. Ini udah di atas 7. Outer loadingnya sudah oke. Nah, kita lihat path-nya sudah oke. Nah, ini pada bentuk pengaruhnya semua itu berpengaruh positif seperti pada gambar ini. Pengaruh positif ya. Kemudian kita lihat konstruknya. Ini sudah oke. Model pitnya, kalau menggunakan model pit ya, silakan. Kalau perlu modelnya. Nah, setelah itu kita running kembali yang berkaitan dengan bootstrapping untuk melihat signifikansinya. Bahwa pengaruhnya itu kuat, signifikan apa tidak. Nah, ini sudah dapat kita baca. Ya. Nah, pengaruh kepuasan terhadap komitmen itu signifikan dia sebesar ini. Pengaruh job satisfaction terhadap kinerja sebesar ini juga signifikan. Yang di dalam kurung ini di bawah 5% signifikan. Yang tidak signifikan itu adalah pengaruh komitmen terhadap kinerja. Ya, ini dapat kita telusuri juga di PET-nya. Ya, dapat koefisien. Nah, cuma 2 yang signifikan, 1 tidak signifikan, yaitu komitmen terhadap kinerja, pengaruh sebesar ini. Nah, di bawah bagian ini, total indirect effect ini ada yang namanya, ini untuk deskriptif ya, kalau memang diperlukan nantinya. Nah, kita lihat di sini ada spesiali ya, specific indirect effect. Nah, lihat pengaruh indirect effect-nya. Ini yang tadi, pengaruh kepuasan kerja melalui komitmen terhadap kinerja itu sebesar ini tadi, tapi dia tidak signifikan. Nah, di sini. Ya, ini yang berkaitan dengan pengaruh tidak langsung. Nah, pengaruh langsungnya itu ada yang di atas tadi ya, direct effect, yang ini. Nah, ini pengaruh langsung. Ini komitmen berpengaruh langsung terhadap kinerja sebesar ini. Job satisfaction berpengaruh langsung terhadap komitmen itu sebesar ini. Job satisfaction terhadap performance sebesar ini. Nah, apakah pengaruh yang positif ini signifikan apa tidak? Ngelihatnya di sini. Nah, yang warna ini adalah signifikan. Jadi satu yang tidak signifikan ini. Itu pengaruh langsung. Pengaruh tidak langsungnya itu dapat kita lihat di spesifik indirect effect-nya. Nih, ya. Nah, ini pengaruh tidak langsungnya sebesar ini. Ini signifikansinya. Nah, seperti dapat kita, cuma di sini kan tidak muncul yang 0, tadi itu ya. Yang ini pengaruh tidak langsungnya itu tidak tampak. Kita perlu mencermati yang ini, perlu mencermati di output teksnya. Nih 0,082. Nah, di sini hanya menampilkan pengaruh langsung. Nah, ini untuk nilai R square-nya. Nah, nilai square ini juga dapat dilihat di hasil tag ya, output tag-nya itu. Biasanya dia muncul R square-nya itu, ya. Ini buat di R square, nilai R square. Oh ya, maaf. Nilai ini kan nilai bootstrapping. Nah, nilai R square itu kita adanya di uh, algoritma ya. Nah, hasil dari algoritma itu ada kemunculkan tadi ini mulai dari hasil uh, outer loading, validitasnya, kemudian hasil reliabilitasnya, kemudian hasil pengaruh langsungnya, kemudian hasil pengaruh tidak langsung ini ada indirect effect, ya, special effect sebesar ini. Nah, cuma untuk melihat signifikansinya itu tadi di bootstrapping. Langsung Nah, kan di lo sini ada. ada nilai Hah? R square-nya, Langsung ada. R square Ya dan udah. juga R square Kan adjusted, kemarin ya. kemarin ya Nah, itu udah. bisa dilihat di sini. Nah, untuk model fit itu dapat dilihat di sini, Langsung. disesuaikan dengan keperluan. Nah, tambahan model ini kan pengaruh langsung dan tidak langsung, indirect effect dan direct effect. Nah, kalau kita kepingin menambah lagi hipotesis, ini kan hipotesis kita tiga. Satu misalnya, hipotesis satu kepuasan terhadap kinerja, hipotesis dua kepuasan terhadap komitmen, hipotesis tiga katakanlah komitmen terhadap kinerja. Mau ditambah satu sebenarnya ada empat, yaitu pengaruh tidak langsung.
Misalnya pengaruh tidak langsung kepuasan kerja terhadap kinerja melalui komitmen. Nah, kalau untuk efek moderating, kita coba ya memasukkan satu efek moderating. Tanpa moderating ini pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 0,47. Kalau kita masukkan efek moderatingnya, ini bisa kebaca tadi ya. Nah ini ya. Nah kita coba running. Tadi tanpa moderating dia 0,47. Kita coba running ya. Nah 0, nah menurun dia. Nah cuma dengan variabel moderating efek ini sudah menambah rumusan masalah yang baru. Apakah komitmen ini memoderasi pengaruh kepuasan kerja dengan terhadap kinerja seperti itu. Ini bahasa statistik saja ya dalam merancang sebuah judul, walaupun dia cuma variabel satu atau dua, tapi ada bahasa-bahasa yang barangkali ya cukup cukup menarik gitu. Misalnya pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, eh, komitmen, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja dengan komitmen sebagai variabel moderasi atau moderating atau bahasanya komitmen memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Itu bahasa judulnya saja. Nah, hasil ini dapat kita telusuri semua. Berarti kita tadi kalau tanpa moderating kita sudah punya 4. Dengan moderating berarti kita sudah punya 5. Ya, 5 yang harus kita apa ya? Yang harus kita jawab hipotesisnya. Nah, kita dapat melihat pengaruhnya di sini. Oke, ya ini untuk moderatingnya. Kemudian outer loadingnya sudah kita pastikan tadi sudah valid. Nilai reliabilitasnya juga reliability-nya juga reliable. Kemudian kalau menggunakan model fit, kriteria model fit disesuaikan dengan formula. Nah, kita menentukan signifikansinya dengan melakukan bootstrapping. Ya, kita klik bootstrapping, dia akan muncul. Nah, lihat di sini pengaruh ini juga jadi apa ya? Jadi agak-agak hampir-hampir signifikan, hampir tidak nih ya. Dia mesti di bawah 0,05. Yang ini sudah jelas signifikan, ini sudah pasti tidak signifikan, ini tidak signifikan. Kita lihat yang ini dengan ada moderating effect ini. Nah, caranya itu seperti tadi kita dapat melihat di partnya untuk pengaruh langsung ya, ini untuk pengaruh langsung termasuk tidak langsungnya ini juga tidak signifikan ya. Moderating effect-nya tidak signifikan, jadi dia tidak signifikan sebagai variabel moderating. Memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja juga tidak signifikan. Yang signifikan itu adalah pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen signifikan, komitmen terhadap kinerja juga tidak signifikan. Nah, untuk indirect effect-nya juga di sini tidak signifikan. Ya, jadi kalau dilihat dari model, kalau bicara dapatan model, yang tidak signifikan itu sebenarnya tidak dapat kita jadikan apa ya, untuk yang akan datang lah. Yang akan datang itu mungkin kita akan perlu melakukan contoh ya, yang tidak signifikan. Kita lihat dari partnya, yang signifikan cuma satu, job satisfaction dengan komitmen. Berarti yang lain tanda panahnya kan ya. Kemudian hanya satu sebenarnya. Ya, yang satu itu job satisfaction dengan komitmen. Kalau kita lihat job satisfaction dengan komitmen cuma ini. Nah, kalau yang seperti ini, artinya sebenarnya ini kan tidak ada nih perannya. Nah, harus ada variabel yang lain untuk menghubungkan ini. Ya, dari model, kira gambaran dari sebuah model. Tapi kita lihat kalau modelnya seperti ini kan ini jadi tidak signifikan. Lain halnya kalau kita lihat dari model yang di awal tadi. Misalnya kita memainkan peran seperti ini. Pengaruh, kemudian komitmen memoderasi saja. Nah, ini signifikan apa tidak dia? Nah, kalau kita lihat ya. Kita running, ini saya langsung running menggunakan bootstrapping. Ya. Nah, bahkan signifikan dia. Kalau modelnya seperti ini. Tadi kan kalau modelnya yang tadi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, jadi tidak signifikan dia. Ya. Nah, ini juga kalau kita variabelnya cuma 2 aja seperti ini dia signifikan. Ya, kayak sudah coba.
Buat nih, bootstrap. Nah, signifikan dia, ya. Nah, kita tinggal membuat simulasi saja apa-apa yang kita anggap perlu. Misalnya kita punya variabel yang lain ya, kalau kita beri tambah misalnya motivasi. Motivasi kita membuat terpisah misalnya, motivation. Nah, seperti ini. Kemudian kita menghubungkan pengaruh motivasi terhadap ini, kemudian pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi. Nah, kalau kita mau masukkan variabel komitmen tadi sebagai motivasi, ya She like silakan. rabbit. Nah, Bye. komitmen. Eat. Nah, Gigit semua. Bite. oke. Bite. No. Nah, kalau kita mau masukkan seperti ini, nah kita Apa ya, Mama? menentukan variabel komitmen mau memoderasi Ya. apa. Misalnya, memoderasi pengaruh motivasi terhadap kinerja. Tapi perannya sebagai moderasi saja. Kemudian, komitmen memoderasi pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, dua nih perannya. Udah sih. Nah, seperti itu. Nah, ini dapat kita running. Ya, kita lihat hasilnya. Tapi dia berperan sebagai moderasi saja. Nah, bahkan di sini positif. Ya, di sini positif, di sini negatif. Nah, perannya sebesar ini kalau dia sebagai variabel moderasi. Tapi kalau tanpa ini, tanpa moderasi, apakah dia ini meningkat apa tidak? Nah, ini contoh ya. Kita simulasikan contoh nih. Nah, seperti ini. Ini kalau kita running dulu di awalnya. Nah, di sini kan 0,3 pengaruhnya. Motivasi terhadap kinerja dan 0,34 kepuasan kerja terhadap kinerja. Nah, andai kan kita masuk satu variabel komitmen sebagai moderasi variabel, itu apakah memperkuat atau memperlemah hubungan atau pengaruh yang bersangkutan? Oke, nah, seperti ini. Nah, kita masukkan dia sebagai variabel moderating, memberikan moderating effect. Nah, kita coba running. Ya. Oke. Nah, kita lihat pengaruhnya. Tadi 0 untuk motivasi terhadap kinerja, bahkan dia meningkat. Nah, untuk pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja, dia jadi menurun. Dia memperkuat pengaruh motivasi terhadap kinerja, tapi melemahkan pengaruh kepuasan kerja terhadap ini. Nah, sebenarnya peran dia di sini kan tidak ada, ya, sebagai moderating effect. Di sininya tidak ada. Nah, bahkan seperti ini. Satu yang dia dapat memoderasi. Atau mau kita lihat kalau dia memoderasi ke sini. Apakah bisa seperti itu? Nah, ini. Nah, tapi kita harus lihat juga tadi, lihat dulu ya. Pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi itu berapa besarannya. Oke, 0,66. Nah, kalau kita masukkan unsur efek moderasinya, sorry, ke kepuasan kerja dengan motivasi, tadi 0,66 ya. Nah, dia akan memperkuat atau memperlemah. Nah, juga memperlemah, walaupun dia positif. Ini cuma sampel ya, bisa diuji ketiga-tiganya. Nah, kemudian signifikansinya sama seperti tadi. Ya, untuk menentukan signifikan tidak menggunakan bootstrapping. Nah, kalau kita klik bootstrapping, biasanya akan tampil ya. Nah, kalau kita kurang jelas dengan yang ada di sini, ya, dapat melihat dari hasil output tag-nya. Di sini ada output-nya. Nah, di sini tidak signifikan. Yang signifikan cuma ada pengaruh langsung saja, komitmen terhadap motivasi. Kemudian sebagai variabel moderasi antara komitmen, motivasi, dan performan. Ini aja. Kepuasan kerja terhadap itu tidak tidak apa ya, tidak signifikan dia. Ini juga tidak signifikan, pengaruh tidak langsungnya juga tidak signifikan. Artinya tadi yang signifikan cuma
komitmen terhadap motivasi, oke. Kemudian moderasi motivasi terhadap performance. Nah, itu yang signifikan. Jika dari gambar ini, motif motif motivasi terhadap, ya kita lihat lagi, motivasi komitmen, motivasi dia signifikan. Maka dari datanya ini memang kelihatan ya, ini tidak signifikan, tidak signifikan. Bahkan yang signifikan itu kalau menghubungkan ini, ya contoh, ya menghubungkan antara ini ke sini, ya ada efek yang ini. Nah, ini bisa berubah model kita. Bisa nanti ditambah hipotesisnya dengan jadinya yang seperti ini modelnya. Ya, kepuasan kerja bisa juga nanti akan menjadi ke sini. Ya, disesuaikan dengan keperluan penelitian kita. Ya, mana yang kita ini bisa kita lihat bootstrapping. Simulasi untuk riset kita. Nah, di sini sudah mulai dia. Ini signifikan. Nah, di sini kan signifikan dia. Pengaruh motivasi terhadap komitmen signifikan. Komitmen terhadap kinerja ini tidak signifikan. Ini tidak signifikan. Moderatingnya ini hampir sini, ya ini signifikan sebagai variabel moderating. Nah, ini model namanya. Oke. Nah, mungkin untuk hari ini yang berkaitan dengan moderating effect, sharing kita juga sampai di sini ya. Nah, silakan bagi yang belum mengisi absensi, silakan untuk mengisi absensinya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, didiskusikan, silakan ya. Sharing, karena ini waktu sharing saja. Saya maklum ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir. Tolong izin diisi absensinya sambil saya juga mengisi absensinya. Atau ada tambahan-tambahan yang lain ya, silakan. Ada hal-hal yang mau ditambahkan dari teman-teman, Bapak Ibu dosen. Ke depan ada waktu nanti saya coba sharing lagi yang berkaitan dengan alat statistik yang lain ya. Seperti Sam Amos, kemudian juga nanti penggunaan CB, ya CB covariant base pada Smart PLS. Cuma datanya nanti perlu data simulasi yang cukup cukup besar ya. Bagi yang sudah punya aplikasinya, ya bisa saja untuk berlatih karena di situ juga ada modul latihannya, ya. Ada modul modul latihannya. Nah, saya kasih gambaran sekilas saja tentang basic varian base ya, varian base. Nah, di sini ada modul latihan, ya. Latihan example di sini ada untuk CB ya, tapi datanya hampir 344. Nah, CB ini perannya sama seperti ini. Nah, dia mampu membuat base covarian yang seperti ini ya. Nah, ini biasanya kan ada tanda panah 2 nih, dia mampu melihat yang seperti ini. Ya. Nah, ini basis covarian ya. Nah, misalnya kita basis covariannya contoh ya seperti ini. Nah, variabel kita 2 nih, biasa kan kalau di SPSS juga kita buat modelnya seperti ini. Ya. Nah, tinggal kalau ini tata letak aja ya. Nah, seperti ini. Atau kalau kita modelnya seperti ini. Ini berbasis varian. Ya, ini bisa di running dia. Calculate-nya sama, tapi di sini ada CB. Varian base, tapi datanya itu yang cukup besar. Ini juga kebaca. Artinya pengaruh kas nih ATR itu negatif dia. Kemudian ini pengaruhnya positif. Ya. Nah, kalau kita mau melihat signifikansinya, ini R square-nya. Nah, biasanya di sini muncul angkanya ya. Angkanya yang per di sini biasanya dia ada
Nilai efek tak ada. Nah, kita lihat dari bootstrappingnya itu. Sorry. Rupanya saya belum set. Eh, oke. Apa saya eh, share dulu ya. Ini tak ingat tadi. Nah, ini untuk base covariant ya. Nah, ini kan ada di sini. Yang sudah punya di situ bisa ada sampel latihan. Silakan baca sampel latihan, kemudian ada modul rujukannya juga ya. Nah, di sini kalau kita klik untuk CB, CB SAM, covariant base, nah, bentuknya kan seperti ini. Ya, nah bentuk seperti ini. Nah, ini yang namanya covariant base. Ya. Nah, ini bisa misalnya kita tadi contoh nih ya, variabel kita cuma tapi dia ada ini kita tidak ada. Biasanya kita punya dua yang sederhana penelitian kajian kita seperti ini. Oke. Oke. Nah, kalau ini dia basis varian, kalau yang ini juga dia berbasis varian. Nah, kovarian tuh yang ini, korelasi. Nah, ini. Nah, seperti ini. Ini dapat kita running hasilnya. Nah, ini pengaruhnya positif, positif, ini pengaruhnya negatif. Kemudian untuk menentukan signifikansinya sama. Kita calculate CB, bootstrapping, tar, calculate. Ya. Nah, ini dia tidak support karena datanya mesti cukup memadai ya, atau perlu penambahan yang lain. Coba dilihat di report. Di report itu, ya, di report ini kelihatan di sini. Dia tak muncul di gambar, tapi di report ada. Nah, ini tidak signifikan dia. Yang signifikan cuma ini. Yang pengaruh negatif tadi tidak signifikan. Nah, ini muncul, ya, muncul dia di ini. Nah, tapi biasanya kita menggunakan yang standar. Ada standar list, ya, kebiasaan standar. Kalau yang ini kan yang unstandard list. Biasanya covariant itu menggunakan yang standar hasil yang ini. Nah, kan berbeda hasilnya. Seperti itu. Nah, itu sekilas yang berkaitan dengan covariant ya. Nah, kalau kita mau lihat covariant lain, misalnya seperti ini, ya, kita tambah variabelnya, begitu. Ya, ini supaya kayak gini. Ya, kemudian ada varian yang tetap di situ. Kalau kita menghubungkan variabelnya nanti akan seperti ini, contoh ya. Nah, ini juga hal yang berbeda juga. Gitu. Jadi running, simulasi ini berkaitan dengan uh, covarian. Nah, kira-kira gambarannya seperti inilah. Ya. Nah, hubungan bisa kita lihat nanti. Korelasinya, S-square-nya juga ada. Signifikansinya, hipotesisnya ditolak, diterima, itu bisa lihat di sini. Kalau lebih biasa tidak. Kalau seperti ini tak terbaca. Makanya rekomendasi lah. Ini kan running sample 1.000 sampel. Nah, paling tidak ini perlu sampel yang cukup besar ya untuk merunning ini eh, covarian. Jadi kalau misalnya kita menggunakan basis varian tadi menggunakan apa? Smart PLS ya, PLS SEM. Kalau memang mau running betul-betul dari covarian base, mungkin rekomendasinya itu gunakan SEM Amos ya. Nanti saya akan coba sharing SEM Amos yang berkaitan dengan multiple group. Jadi variabel kita contoh ya, yang sudah saya buat penelitian itu misalnya variabelnya tiga, variabel kepuasan, komitmen, dan juga kinerja. Tapi saya coba grouping, saya buat grup misalnya melihat pengaruh berdasarkan gender. Jadi kalau pengaruh laki-laki seperti apa, pengaruh perempuan seperti apa dengan variabel yang sama. Itu dapat kita buat. Kemudian kita dapat membuat misalnya berdasarkan tingkat pendidikan. Nah, pengaruh kinerja, pengaruh variabel dua tadi, tiga tadi terhadap kinerja, itu berdasarkan tingkat pendidikan S1 seperti apa, S2 seperti apa, dan juga S3 seperti apa. Atau nanti bisa dibuat simulasinya berdasarkan
status pekerjaan, misalnya dia pegawai tetap atau tidak tetap misalnya, itu bisa dibuat grouping. Jadi komparasi studi namanya. Kemudian bisa juga lihat dari status ya yang single, yang sudah berkeluarga atau belum berkeluarga, atau berdasarkan pengalaman kerja dan lain sebagainya. Ya, banyak hal yang dapat dieksplor ya sesuai dengan keperluan kita. Oke, kita lewat 8 menit. Kalau ada tambahan silakan. Ini stop video, saya stop karena sambil ngopi ya. Namanya ini sharing ngopi nih, sharing ngopi dan lain sebagainya. Silakan saya kembalikan ke forum atau ada masukan dari Ibu Rina, Ibu Yosi ya. Nah, Ibu Yosi ini keperluannya nanti lumayan ini, tinggal disesuaikan saja ya. Kandidat dokter pasti udah masih familiar ini. Ya per jam aja biasanya udah nyambung seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan tolong juga diisi absensinya ya untuk keperluan kita. Ya kan Bu Yosi ada tambahan? Eh, Mungkin saya kan kalau yang di apa SEM ini kan masih terbilang baru buat kita gitu. Tadi kan kita kalau di SEM ini bisa menguji secara simultan juga, Pak Ketua. Ya, kalau SEM itu secara simultan tuh itu tadi yang di covariant base, Oh yang CB. itu ya. Ya, secara bersama-sama kan. Nah, itu tadi Oh, biasanya yang duanya itu. Nah, tapi bisa di covariant base itu bisa mulai dari start yang paling awal itu ya menguji korelasi dulu loh sebenarnya. Itu hal yang paling sederhana. Jadi harapannya itu ke depan mungkin teman-teman ya, teman-teman mahasiswa itu dalam melakukan riset itu ya variabelnya tidak perlu banyak, tapi ada strong point gitu. Misalnya variabelnya ya secukupnya saja, tapi di situ dia mampu mengkaji kayak tadi itu efek langsungnya ada, efek tidak langsung ada, apa peran dari variabel itu kalau dia berperan sebagai efek langsung dan efek tidak langsung termasuk moderasi seperti itu. Yang sebenarnya dalam riset kajian itu kan satu, variabel yang kita uji itu tentu adalah variabel yang punya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain baru dapat kita uji. Nah, tapi kita jarang melakukan itu. Yang sepertinya kita harus melakukan uji korelasi sebenarnya. Kalau dia sudah ada hubungan, baru kita lakukan uji selanjutnya. Tapi kita langsung biasa direct ke pengaruh seperti itu. Nah, itu bisa. Nah, kalau untuk varian belum dapat melakukan yang tadi, yang seperti dikatakan oleh Ibu Yosi itu, yang berbasis apa ya, uji bersama itu. Nah, tapi uji bersama di situ kan yang dimasukkan adalah hasil dari R square. Nah, R square itu sudah ada di situ. iya Nah, ada. kovarian base yang dapat dilihat itu adalah hubungan. Tadi tanda panah dua itu kan hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, nilai hubungan itu yang terdapat dimunculkan dalam varian. Karena varian dia dia berlaku dua hal, direct dan indirect. Nah, kalau misalnya kovarian basisnya direct, indirect, dan correlation. Jadi masing-masing variabel itu bisa dikorelasikan. Nah, untuk varian base dia belum mampu untuk melakukan korelasi ya. Untuk varian memang tidak ada korelasinya. Yang ada sekarang generasi keempat itu yang kovarian tadi ke CB. CB itu ada singkatan daripada covariant base sebenarnya. Covariant base untuk SEM. Nah, cuma ketentuan datanya itu biasanya kan kalau covariant itu termasuk di AMOS itu datanya mesti normal. Jadi kalau datanya tidak normal di AMOS itu kadang dia tidak mau running dia. Nah, tidak dapat diolah. Bahkan kita agak apa masalahnya? Nah, karena kita tidak tahu datanya, kalau datanya agak sensitif seperti itu. Jadi perlu dilakukan beberapa kali uji. Yang jelas harapannya seperti ini. Ketika kita sudah mulai kenal dengan SPSS, kemudian sudah mulai kenal dengan Smart PLS, kemudian kenal dengan AMOS, kita dapat membuat pilihan. Artinya dalam hal penggunaan alat, menyelesaikan penelitian kita, alat yang dapat kita gunakan tentu alat yang dapat membantu kita, memudahkan kita dalam mengolah hasil penelitian kita. Jadi kita dapat menentukan sendiri, wah enaknya kayak apa ya. Jadi kalau kita sudah punya data, sebenarnya sudah punya data sudah mampu mengeksplor karena hasil jawabannya kita sudah tampak. Tadi kita punya data, kita sudah tahu, oh hasil datanya seperti ini, oh pengaruhnya
signifikan. Oh, pengaruhnya positif. Itu sudah dapat kita explore bayang-bayang sebelum kita menulis begitu. Nah, ketika kita mau membuat tulisan, kita mampu mengeksplor itu. Dan keperluan datanya juga tidak terlalu apa ya, tidak terlalu banyak ya. Berarti kalau kita buat di alat yang lain, misalnya perlu uji normalitas, perlu uji, pokoknya uji asumsinya dipakai semua gitu. Nah, di sini kita uji asumsi dasarnya saja. Ya, ada uji asumsi dasar, terus kita langsung ke uji pengaruh dan juga signifikan. Makanya dia dalam uji SMART ini ada dua, inner dan outer model aja. Kalau di SPS kita ada uji validitas, uji asumsi dasar, validitas dan reliabilitas. Uji asumsi klasik itu ada uji normalitas, multikolonialitas, heterodasitas, banyak lah. Linearitas dan lain sebagainya. Kemudian kita akan uji F dan uji T seperti itu. Ya, nah, seperti itu Bu Yosi. Nanti kita cobalah ada waktu nanti lihat waktu sharing tentang kemarin hari apa tuh? Hari apa tuh ada sharing atau pas sama Pak Indra juga sharing Amos ya, Amos. Nah, nanti bisa lihat pada penggunaan Amos seperti apa begitu. Mungkin seperti itu Bu Yosi. Satu lagi Pak Ketua izin tanya. Siap. Kamu nggak ada foto kayak Silakan gini kalau tadi. tanya. Misalnya kita penelitian awalnya gitu ya. Penelitian awalnya anggaplah pengaruh kompensasi motivasi terhadap kinerja gitu kan. Lalu dari model penelitian itu kan penelitian awalnya kompensasi dan motivasi itu jadi X gitu kan. Ya. Tapi kalau kita jadikan misalnya kompensasi nanti kita ujikan sebagai moderating itu nggak masalah ya? Atau Beda karena itu yang belum diuji. Ya, waktu kita misal tadi ini menarik sebenarnya. Oke, misalnya teman mahasiswa waktu itu melakukan uji pengaruh motivasi dan kompensasi terhadap kinerja. Ya, tapi tidak melihat dari efek langsung maupun efek tidak langsung atau moderatingnya. Nah, pada waktu itulah ya sebenarnya kita membuat saran bagi penelitian yang akan datang memainkan peran itu sebenarnya. Misalnya biasa kita buat menambah variabel kan. Nah, tapi kita tidak ada peran lain misalnya perannya misalnya kalau alat yang digunakan SPS mungkin alat yang lain seperti itu. Atau memiliki peran variabel kompensasi tadi sebagai variabel moderating gitu. Nah, dalam penelitian karena itu belum diuji, tapi data yang punya tentu data yang ada sama peneliti pertama sebenarnya. Kan gitu kalau dibuat oleh data yang baru juga hasilnya akan baru. Dia automatically hasilnya akan berbeda karena yang menjadi poin apa ya? Poin keterbaruannya di situ yang moderating effect yang dimaksudkan oleh Ibu Yosi tadi itu peran dari kompensasi itu memang belum diteliti. ya, Belum diteliti dengan data yang sama di tempat yang sama. Itu belum diteliti. Jadi kita tidak tahu termasuk peran dia sebagai variabel apakah berpengaruh tidak langsung dia juga kita belum menguji. Karena biasanya kita menggunakan yang tadi yang secara parsial dan simultan saja. Biasanya variabel X1, X2 berpengaruh terhadap Y seperti itu. Tapi kita tidak pernah melihat dalaman kajian peran dari variabel X1-nya misalnya. Apakah dia berperan sebagai pengaruh tidak langsung? Kalau dia berperan sebagai pengaruh tidak langsung seperti apa? Kalau dia berperan sebagai moderating effect itu seperti apa? Apakah dia akan memperkuat pengaruh motivasi terhadap kinerja atau bahkan melemahkan pengaruh motivasi terhadap kinerja? Nah, itu tujuan dari penelitian. Jadi kita mengeksplor ya, mengeksplor dari kita paham. ini apa nih? Apa nih? Oke, Oh, ini. Oke, silakan. Berarti gini Pak Ketua, kalau misalnya ada penelitian mahasiswa, kita, misalnya kayak bimbingan saya yang lalu gitu, saya gantikan 0110 posisinya kita jadikan moderating, itu apakah menjadi tetap penelitian mahasiswa atau bisa jadi penelitian kita Pak Ketua? Ya,
itu bisa dijadikan penelitian kita. Artinya kan yang belum diteliti atau belum dikaji oleh Cuma mahasiswa. datanya aja yang sama ya. Ya, kalau datanya sama, karena itu ada kontribusi mahasiswa membantu kita mengkolek data, ya nama mahasiswa bisa kita ikut sertakan dalam penelitian kita. Dan mahasiswa juga kan perlu tahu bahwa kita menggunakan data beliau untuk melakukan kajian lebih lanjut seperti itu. Itu sah-sah saja. Makanya sebenarnya independensi kemerdekaan dalam meneliti itu kan eh, ada seperti itu. Kalau kita dibatasi, dia tidak akan pernah berkembang. Kita coba mengeksplor apa yang barangkali yang belum diteliti. Misalnya dari data mahasiswa kita yang belum diteliti, data demografi mereka. Padahal data demografi itu yang paling penting. Ya, nah itu kita teliti, kita memaksimalkan karena ketika waktu mengumpul data itu tidak sesederhana ya, tidak begitu gampang juga, sulit juga untuk mendapatkan data, mengumpulkan data. Nah, setelah data kita kumpul, hasil kuesioner sudah kita kumpul, mampukah kita memaksimalkan hasil data yang kita dapat? Kalau kita hanya membuat ya data susah mau ngumpulnya, buat kuesionernya juga agak ribet, ngumpul datanya juga perlu waktu. Nah, kemudian data sudah ada di kita, tapi kita belum mampu memaksimalkan datanya. Itu rasanya sebagai seorang peneliti sangat disayangkan. Bila perlu kita punya data itu kita mampu memaksimalkan sehingga tidak ada lagi yang tersisa atau yang sia-sia gitu. Oh, data demografinya bisa kita pakai untuk penelitian, variabelnya bisa kita simulasikan dengan direct, indirect effect, kemudian dengan moderating effect seperti itu. Jadi tidak ada apa ya, mubazir, karena dalam penelitian itu kita selalu mengatakan seperti ini, keterbatasan waktu, tenaga, pikiran, dan biaya. Gitu. Nah, sudah keterbatasan itu data terkumpul, tapi kita belum mampu mengeksplor secara maksimal data yang sudah kita kumpulkan. Kayaknya apa cara berpikirnya tidak nyambung gitu kan. Semestinya, wah data demografinya ada 3, wah ini risetnya bisa banyak gitu. 3 kali 3, wah bisa jadi 9 riset sepertinya gitu. Jadi sebenarnya kalau berkelompok, mahasiswa juga tidak terlalu ini ya, bikin penelitian berkelompok, variabelnya sama, tapi kajiannya lebih spesifik. Oke, mahasiswa yang satu ini kajiannya data yang sama, tapi dia mengkaji masalah gender. Yang ini mengkaji berdasarkan pengalaman kerja. Ini ya sudah berpengalaman dengan belum berpengalaman. Yang satu ini mengkaji dari sisi tadi gender sudah berdasarkan tingkat eh, pendidikan atau berdasarkan status yang sudah berkeluarga dengan tidak berkeluarga. Nah, mahasiswa bisa dibuat satu kelompok, tapi kajiannya memang spesifik dan mereka akan mendapat challenge atau knowledge dari apa yang mereka kaji. Oh, kalau hasil kajian saya begini loh, kalau dilihat dari jenis kelamin, bahwa kinerja laki-laki itu begini, kinerja perempuan begini. Oh, bagi laki-laki motivasi itu tidak tahu, kepuasan kerja tidak tahu berpengaruh gitu terhadap kinerja mereka. Bagi perempuan, oh sangat berpengaruh misalnya begitu. Nah, itu ada challenge temuan, termasuk bagi yang single gitu ya. Oh, bagi yang apa tuh tadi kompensasi, bagi yang sudah berkeluarga mungkin sangat perlu misalnya ada kompensasi dan sebagainya. Bagi yang tidak berkeluarga tergantung dari respondennya ya, mungkin tidak terlalu perlu gitu. Termasuk komitmen, ya komitmen dalam bekerja antara yang sudah berkeluarga dengan yang single. Kalau yang single mungkin pikirannya ya sudahlah, kata kerja di sini nanti kita kan bisa pindah ke pekerjaan-pekerjaan yang lain. Tapi bagi yang sudah berkeluarga mungkin pikirannya agak sedikit beda ya. Ya karena punya tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan dari sisi itu kita mampu lah mengeksplor sebatas yang kita mampu gitu. Sambil berjalan waktu kita akan terus belajar seperti itu. Seperti itu Bu Yosi. Jadi artinya riset itu tidak ada, jangan sampai dibatasi. Kalau riset juga begini tak boleh, begitu tak boleh. Nah, saya selalu tekankan satu dalam riset itu, walaupun mau dasar tidak dasar pun saya tidak tahu pasti ya. Yang jelas kalau ada yang mendebat ya silakan kita berdebat. Artinya begini, riset itu kan dinamis. Nah, dia tidak kaku. Kalau sebuah riset itu kaku, sesuatu yang kaku itu dia tidak akan berimprovisasi dan tidak akan berkembang. Nah, riset itu harus dinamis. Nah, kalaupun tak boleh, dibuat menjadi boleh. Macam mana dia bisa menjadi boleh? Nah, seperti itu. Kalau tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, sebenarnya lama-lama ya tak boleh semua, ya tak ada yang meneliti dan tak ada yang membuat riset seperti itu. Jadi
riset terlalu kaku. Nah, sebenarnya riset itu kan pada dasarnya dinamis dia. Dinamis, bereksplor sendiri itu. Nah, termasuk yang jelas kita punya dasar gitu. Termasuk teori itu kan teori yang basis lama juga ya. Ya, kita seperti itu, Bu Yosi. Terima kasih Pak Ketua. Ayo, masih ada tambahan yang lain, tolong diisi apa absensinya ya. Bagi yang belum. Saya coba luangkan waktu nanti untuk sharing Sam Amos, tapi Sam Amos yang berkaitan dengan grup tadi, grup supaya nanti akan mudah untuk bagaimana kita mengeksplor. Karena data itu banyak. Data yang dari penelitian kita itu ada semua data demografinya, tapi kita tidak mengeksplor data demografinya. Ya, misalnya ada juga data demografi itu kan berdasarkan wilayah dan lain sebagainya. Nah, ini juga perlu latihan, skill. Tapi mengolahnya caranya seperti apa? Itu kita coba bahas nanti di tem berikutnya seperti itu. Oke. Kalau ada tambahan masih saya tunggu. Ada sharing silakan dari Bu Rina dan lain sebagainya. Teman-teman berada dalam grup. Kalau tidak ada, kita cukupkan sharing kita pada kesempatan hari ini. Ya. Saya tunggu 6 menit lagi ya, masih ada waktu 6 menit. Nah, bagi yang melakukan penelitian tugas akhir nanti baik karya ilmiah maupun apa tuh publikasi karya ilmiah skripsi ya kalau ada memang senang gitu ya, menyenangi dengan alat tadi dengan Smart PLS ya kita coba explore dengan Smart PLS gitu. Yang paling berat itu mungkin proses ya, proses collect data. Data itu memang ada prosesnya. Karena data yang kita peroleh itu kan bergantung pada pernyataan kuesioner. Jadi kalau kuesionernya keliru, ya nanti data yang kita kumpulkan juga keliru seperti itu. Makanya beberapa teman dosen tuh di kampus kadang-kadang kalau untuk memperbaiki, membuat pernyataan kuesioner itu sampai berapa kali proses seperti itu. Artinya kita membuat kuesioner sendiri dari indikator penataan bahasanya, gitu. Walaupun tidak apa ya, belum powerful, tapi sudah melalui sebuah proses terjadinya sebuah kuesioner begitu. Jadi kelayakan uji kuesioner itu ada. Atau eh, Bapak Ibu dosen dapat melakukan primary test. Primary test itu riset kecil ya. Jadi mahasiswa melakukan penelitian itu kan biasanya kan riset sampelnya sampel sudah full. Misalnya sampelnya 70 atau bahkan lebih dari 30-an. Biasanya kita melakukan riset primary test itu kan 30 sampel. Nah, kita dapat menggunakan data yang 30 sampel, tapi untuk riset mahasiswa ya datanya lebih dari itu seperti itu. Nah, dia selesai. Nah, banyak hal walaupun hasilnya nanti akan beda tentunya. Ya, tentunya akan berbeda dengan sampel 30 dan juga sampel yang lebih dari 30 yang dijadikan sampel dalam penelitian begitu. Kami sudah mulai merancang untuk penggunaan SEM ya dalam penelitian beberapa kampus juga sudah mengarahkan seperti itu. Nah, cuma kalau untuk SEM Amos memang sampelnya cukup besar. Kalau ada memang respondennya minimal 100 atau lebih di atas 100 mungkin masih dapat dieksekusi dengan Amos. Nah, kalau tidak mau jalan tidak running dengan Amos, saya terpaksa kita turun ke Smart PLS seperti itu. Bahkan kalau tidak lagi ya turunnya ke SPS. Gitu. Kalau SPS ini saya sendiri apa ya mengingat klik-klik masing-masing itu cukup ini ya cukup harus dihafal gitu. Kalau untuk Amos sendiri, Amos dan juga Smart PS mungkin saya tidak terlalu butuh banyak banyak waktu untuk mengingat gitu. Karena runningnya saya ingat cuma kayak tadi algoritma, kemudian bootstrapping gitu. Nah, jadi gambar datanya oke, ya tinggal klik, kemudian ambillah hasil keperluan output yang kita sesuaikan. Kalau misalnya saya menggunakan menggunakan SPS kan saya harus
mulai dari deskriptif, kemudian nanti deskriptif instruksi kliknya juga berbeda, kemudian uji validitas juga berbeda kliknya, kemudian normalitas juga berbeda, kemudian multikolonialitas dan lain sebagainya termasuk uji F, uji T. Ya memang harus inilah harus dicermati. Oke, silakan kalau ada yang lain lagi. Masih ada waktu 2 menit ya. Oh ya, saya kira ini dibuatkan kopi, rupanya dibuatkan Milo pula. Jadi minum Milo, ingatkan minum kopi tuh. Ini kan kopi sudah rasa Milo ya, semenjak sharing alat statistik ini. Tapi bagus, nanti kan kalau untuk level S2, sekarang rata ya. Rata itu S2, minimal S2, sampai ke atas itu sudah menggunakan SEM gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari kita S1 sudah mulai, Galileo ya, menggunakan aplikasi SEM, sebatas yang kita paham lah gitu. Nah, itu sangat menarik, seperti itu. Untuk jenjang lanjut ke S2, yang lain sebagainya itu akan jauh saya sangat membantu. Bahkan teman dari S2 juga nanti bisa belajar gitu kan. Dari teman S1 di SD Galileo. Belajar minimal tentang penggunaan alat, olah data yang kita sharingkan seperti pada hari ini. Seperti itu. Nah, kalau untuk alat yang lain ada, tapi kita maksimalkan dulu lah yang kita ada seperti SPSS, Smart PLS, kemudian Sam Amos. Kalau sudah familiar penggunaan perangkat itu, saya masih memungkinkan untuk sharing yang berkaitan dengan RAS model. Nah, alat RAS model nanti. Tapi sudah selesaikan semua lah. Nah, sudah selesai semua. Kalau kayak sekarang ini kan sama PLS sudah sampai moderating effect dan sebagainya, berarti kan sudah selesai. Nah, kalaupun ada sharing tambahan itu ya untuk apa pengulangan aja, mengulang dari awal, mengulang dari awal. Karena sesuatu yang sering diulang-ulang akan mudah diingat dan familiar dalam proses penggunaan. Nah, untuk lebih matangnya lagi itu disimulasikan dalam bentuk latihan. Latihan membuat paper, latihan menulis karya ilmiah, latihan menyelesaikan tugas akhir, dia akan jauh familiar. Nah, bagi teman yang sudah masuk sidang proposal, kemudian akan lanjut pembahasan, nah itu kan perlu, karena pembahasan itu kan hasil dan pembahasan. Hasil itu biasanya menunjukkan atau menyampaikan hasil olah data, hasil daripada penelitian, kemudian membuat pembahasan seperti tadi. Nah, nanti ada waktu sharing juga karena sudah bisa mengolah alatnya, mungkin akan ada sharing sesi yang lainnya di kayak di ngopi itu kan ngopi apa ngobrol perkara riset itu mungkin sharing tentang mendeskripsikan atau mengeksplor hasil olah data kita seperti apa, bagaimana kita membahasakannya dalam konteks hasil dan pembahasan. Nah, itu akan kita bahas. Kalau sesi ini kan memang sesi alat yang sifatnya teknikal seperti itu, ya teknikal. Tapi kalau kita bereksplor nanti menyampaikan dengan bahasa kita masing-masing itu punya gaya bahasa tersendiri, punya apa gaya penulisan masing-masing kita itu mungkin akan berbeda. Yang jelas tentu gaya bahasa dan gaya penulisan yang membuat kita nyaman dalam menulis itu paling 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 perlu gitu. Kalau kita tidak nyaman dalam menulis, kita nanti akan jenuh, ya mudah cepat jenuh, cepat bosan. Jadi kita harus punya gaya, punya punya style tersendiri dalam menulis, baik itu menulis referensi, menulis citasi, membahasakan atau mendeskripsikan hasil dari olahan data kita, hasil dari penelitian kita, dan juga pembahasan. Jadi sebenarnya kita punya gaya atau cara cara apa ya, cara yang khusus, yang spesial gitu. Ya, oke, kita sudah lewat waktu 32, lewat dari 1 jam lebih ya. Mungkin untuk sesi sharing kita pada kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Saya Hadrianto, terkurang mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh.